Halo dancer, what's up? Welcome into Popin Talking. What's Popin? Let's Talking with me Yusuf Sagita and also Ada aku Jenis Eta. Nah, bintang tamu kita hari ini adalah Randy. Hai Randy. Halo, apa kabar semua? Baik Puji Ren, Tuhan, gimana baik. kabar Ren? Baik, sehat. Puji Tuhan sehat. Begituan sehat ya? Ya, Kita yang paling penting sekarang ya. betul itu. Paling Itu jiwa dia. jalan-jalan aja meronta-ronta. Asli. Jiwa-jiwa Ya kan? sunset ya kan, jiwa-jiwa sunset. Nah, betul itu. Betul. Ren, Ya. nih apa namanya, kayak ya kan kita kan dancer nih gitu. Lu kan juga sebagai koreografer, lu sebagai dancer juga, dan lu juga aktif juga untuk ngajar gitu. Terus experience lu nih dengan situasi dan kondisi yang sekarang tuh gimana, Ren? Yang berkaitan dengan dance kan harus apa namanya pindah secara online nih ya, gitu. Betul. Pandangan lu gimana tuh, Ren? Aduh, itu di awal-awal tuh repot banget. Bener-bener menyita waktu dan stres banget ya. Kayak rumah itu awalnya yang tadinya gudang, tempat barang, tiba-tiba dirombak jadi studio mendadak. Gua rasa mostly dancer kayak gitu deh sekarang. Ya nggak? Asli. Terus, iya, Asli, itu dia. Bener kan? Terus harus apa ya, ibaratnya sediain fasilitas kayak ya lampu lah, ya wifi lah, ya laptop lah, ya speaker tambahan lah, apapun yang untuk ngedukung kelasnya kita juga gitu kan. Terus yang paling gregetan sih kalau gue pribadi ya, gue kan tipe orang yang kalau ngajar itu mesti lihat langsung nih. Pasti lebih enak kalau ngeliat langsung. Iya, itu yang koreksi, bikin ya, segala macamnya pasti kayak gregetan. Betul, gregetan banget. Itu yang bikin paling bener-bener bikin gue nggak siap di awal-awal itu sebenarnya. Dimana gue harus bisa bener-bener bahkan 200% fokus gue ke murid atau bahkan peserta workshop kalau lagi open class untuk mereka dapat materi secara 100% walaupun ada keterbatasan ya kayak wifi lah ya, entah tiba-tiba distract ini itulah. Itu sih yang paling bener-bener bikin gua worry di awal-awal gitu. Experience sih itu sih. Mentalnya kena mental kalau ibarat anak sekarang sih. Kena mental bos gitu ya. Kena mental bos. Sekarang. Iya benar. Kena mental bos. Tapi di awal-awal banget nih, di awal-awal banget yang buat lu itu kan terbiasa ngelihat langsung nih, terbiasa mengkoreksi langsung. Nah, lu pada saat lu pindah ke online nih, itu kan pastinya ada beberapa challenge tersendiri ya pada saat kayak lu tuh mengkoreksi seseorang gitu, lu mengkoreksi murid-murid lu, apalagi terlebih nih kebanyakan dari murid-murid lu nih yang gua perhatiin ini adalah anak-anak kecil, men. Itu ngajar anak kecil nggak gampang gitu. Iya, ngajar real life aja udah challenging gitu. Gitu. Dewasa ya, ini udah lagi anak kecil dan online lagi. Wow. Iya. Betul. Jadi gua biasanya spare waktu. Dimana selesai gue online nih, kan biasa gue rekam ya di Zoom. Itu PR-nya adalah gue harus nge-cut video anak-anak. Kan kalau di Zoom tuh ada kayak 8 kotak gitu ya. Itu gue kotakin, gue pecahin satu-satu per anak, gue save satu-satu, gue tontonin ulang. Jadi itu bener-bener yang bikin nambah waktu sebenarnya. Gue harus ekstra spare waktu. Itu satu. Kedua, lebih kepada atensinya mereka sih. Itu yang challenge gue untuk ngebetulin anak adalah gimana nih selama 1 jam itu anak tuh nggak lari-lari. Di kelas aja lari-lari, ya nggak? Apalagi ini di rumah masing-masing yang mereka tuh udah nyaman banget gitu dengan kondisi mereka. Itu yang menyita perhatian gue juga. Wah, ini gue harus gimana nih gitu sih. Challenge yang paling utama gue untuk soal ngajar murid ya, kalau udah anak kecil apalagi. Tapi kalau udah agak teenager dan dewasa, paling tinggal masalah challenging gimana gue membuat koreo dan lagunya itu gue sesuaikan dengan apa ya, ibaratnya yang lagi kekinian aja sih, biar moodnya mereka begitu masuk kelas, oh
pakai lagu ini nih yang gue tahu, yang gue lagi sering denger misalkan di TikTok, di Instagram, challenge TikTok gitu. Yang awal-awal kan ada challenge TikTok banyak tuh. Nah itu gue pakai tuh. Nah itu gue pakai semua lagu yang ada challenge TikTok gue jadikan koreografi. Gitu sih challenge-nya, lebih kepada ya itulah atensinya mereka. Iya, gitu. Bener sih, maksudnya untuk sekarang ini apalagi karena nggak ketemu, kalau misalnya ketemu kan dari apa ya, mungkin feel-nya tuh lebih dapet gitu ya, makanya banyak banget kayak klien-klien pasti pada bilang kalau misalnya offline, lagi online tuh susahnya kayak nggak dapet deh, gue nggak dapet deh gitu ya, pada ngomong gitu kan, kayak how untuk build mereka punya mood, apalagi ini aja ngomongin orang dewasa ya, which is yang kayak gue kayak berasanya sih gue juga sendiri belum dapet gitu, cuma apalagi anak kecil yang kayak bisa bentar-bentar, oh makanan ada yang lewat nih, ntar dulu ya. Iya. Mama hari ini masak apa gitu kan? Kok wangi banget gitu. Itu benar. Reaksinya tuh pasti banyak dan mereka kan lebih gampang untuk kayak tiba-tiba apalagi kayak aku nih, aku kan punya peliharaan. Aku kan ada anjing kan, aku juga ngajar online gitu kan. Tiba-tiba aku ngajar aja, tiba-tiba anjing aku lewat, Miss itu apa Miss? Udah kan bener. Ya kan, jadi menjaganya supaya mereka tetap keep their eye and then keep, ya kan, sama apa ya, moodnya mereka yang kayak namanya anak kecil. Betul. Sebenarnya sih, coba kalau di kamu kurang lebih berapa lama tuh mereka bisa stay di sana? Jadi supaya keep di situ, jangan kabur ke mana-mana. Ya, jadi kan kebetulan aku memang punya murid variatif nih. Ada yang umur 3,5 tahun bahkan pre-kids aku udah mulai online. Iya, itu antara challenging mau terima atau enggak sih, tapi karena aku gue challenge diri gue deh, gue terima pre-kids online, pengen tahu juga gitu. Nah biasanya kalau pre-kids itu gue mulai sama mereka sebelum kelas, gue membiasakan diri gue untuk membuka Zoom itu 30 menit sebelum kelas dimulai gitu. Nah kalau ada yang datang masuk duluan, gue admit, gue approve. Hal simple deh, kayak gue mainin filternya si Zoom gitu ya, atau kayak virtual background-nya kan, sekarang ada yang Zoom yang ada filter-filter jadi binatang gitu-gitu kan tuh ya. Nah, itu gue mainin gitu. Itu gue mainin sambil ngobrol sampai akhirnya mereka interest untuk apa ya, ngobrol, feedback sama gue, ngerespon. Itu udah kena tuh. Tinggal masalah nanti di kelasnya aja. Paling nggak starting awalnya seperti itu. Terus kalau di teens gue lebih kayak ada games di awal atau misalkan di ending kelas gue ajak mereka untuk main yang hal simple lah, tebak lagu Korea, gue jadiin Google Translate tuh. Itu kan lagi booming banget semua K-pop kan, jadi gue pakai momen itu untuk narik interest mereka supaya di pikiran mereka, oh kelasnya si Randy seru nih, gue nggak cuma belajar dance tapi gue bisa main-main juga sama teman-teman gue. Paling nggak moodnya itu yang gue bangun dulu sih selama kelas, mau sebelum ataupun sesudah kelas gitu. Gila. Iya. Juara. Tapi kemarin asli nih, gue ngelihat postingan Instagram lo yang tips untuk mengajar kids online gitu ya. Cara ngebedain kanan dan kiri. Dan lu taruh kertas warna di situ, hijau dan merah gitu ya. Hijau untuk kanan kalau nggak salah, merah untuk kiri. Lu dapet ide kayak gitu dari mana, cuy? Kebetulan dulu kan gue pernah ngajar anak TK juga di Permaitos. Oke. Dan materinya memang subjeknya adalah dancing. Nah, anak-anak kan memang belum bisa arah kanan kiri ya. Kalaupun ngajar offline tatap muka pun gue harus benar-benar mirrornya mereka gitu loh. Di situ gue terlatih untuk membiasakan diri gue, nggak bisa kanan kiri nih, apa yang gue pakai ya, entah kadang gue pakai sarung tangan warna merah, biru misalkan, terus ya kayak kemarin kertas gue tempel, jadi yang mereka tuh ingat selain kanan dan kiri, kayak entah warna atau bentuk gitu. Jadi iya memang dari apa ya, bisa dibilang bisa karena biasa sih ya. Ingat dari Kang Arin dulu kan ngomong tuh sama kayak Eci juga, bisa karena biasa, mungkin karena gue terbiasa dengan
berinteraksi sama anak kecil, terus gue tahu oh kelemahan mereka ini nih, gue cari cara supaya bisa dapat nih apa ya cara warna. Gue coba banyak trial and error sih gue juga untuk ngajar kids. Si warna inilah yang paling anak-anak mudah, karena apa, secara anak kecil kan mereka masih main visual tuh. Iya. Sementara Nggak anak kecil doang sih, rata-rata dari kita pasti visual. bener, cuma dia mostly anak-anak itu kalau melihat sesuatu umur 3,5 sampai 5 tahun ya, yang mereka tangkap adalah apa yang dari mata mereka lihat gitu. Oh, disitulah yang gue tangkap. Oke, gue main warna deh. Dari situ tuh, ntar lama-lama kalau mereka udah terbiasa, warnanya gue buang, baru gue ganti dengan kanan kiri. Mereka kan terbiasa. Gue bahkan pernah pakai sepatu beda warna ke FBC. Jadi yang kanan gue pakai sepatu putih, yang kiri gue pakai sepatu hitam, dan di permai pun gue seperti itu. Jadi yang memudahkan mereka untuk ngelihat, oh itu merah, oh itu biru, oh itu putih, itu hitam. Jadi mereka udah tahu dulu, udah terbiasa pola ininya, pola bentuk geraknya, baru gue lepas, baru gue sebut kanan kiri gitu. Jadi emang harus banyak trial and error sih gitu. Wow. Amazing. Luar biasa loh. Gila, ini tepuk tangan kedua gua loh. Gila. Ya tapi memang apa namanya, lu mempergunakan ilmu lu itu di profesi lu yang sekarang gitu loh. Itu yang jadi kita tuh, ini orang dapat ide dari mana ya, kepikiran kayak gini tuh dari mana ya? Ternyata memang dia punya background ngajar anak TK, guys. Tapi juga enggak. Tapi itu kan banget anak kecil ya. Kenapa? Kamu demen banget anak kecil berarti ya memang. Sebenarnya demen anak kecil gitu. Demen banget sih enggak. Cuma dari diri gue ini selalu penasaran kalau gue ngajar anak kecil untuk jadi dia ngerti gimana caranya ya. Dengan pertanyaan gimana caranya itu loh yang bikin gue terus cari, terus observe si anak-anak itu biar mereka ngerti. Kayak sebagai contoh deh, anak-anak belajar hip hop itu pasti susah banget kan, banget. Iya, yang asli. Gimana anak kecil. Nah, itu yang bikin gue kalau orang bisa ngajar dewasa aja bisa, gua ngajar anak kecil juga pasti bisa nih. Tinggal gimana cara komunikasinya aja ke mereka. Jadi it's all about you communicate with them. Cara kita untuk komunikasi ke mereka dengan caranya mereka, dengan imajinasinya mereka, gitu loh. Itu sih bener. Berarti intinya tuh dapat atensinya mereka dulu untuk ngasih feedback ya. Iya, betul. Bikin komunikasi sama lu. Nah, itu dia kuncinya tuh. Betul, itu wah, dia. Gila. Tapi lu ada nggak sih pengalaman seru atau pengalaman lucu yang nggak bisa lu lupain pada saat lu ngajar kids deh? Oh, ngajar kids pengalaman lucu sih nggak ada yang lucu ya sebenarnya. Lucu semua kayaknya, tiap hari tuh lucu semua gitu. lucu semua, iya. Gemesin, kadang bikin marah, iya. Tapi kalau offline ya, tapi kalau lagi online sih ya banyak lucunya juga sih, yang gua udah full out tiba-tiba koneksinya nge-lag, iya gua harus ulang lagi gitu kan. Yang sering terjadi sih itu sih. Itu sih bukan lucu ya, tapi sewot. Lebih ke sewot. Lebih ke gedek gitu ya. Lebih ke gedek banget gitu. Nih gitu kan. Udah orang lagi seru-serunya. Wow, udah full up. Mister bisa pulang nggak? Tadi koneksinya putus, iya. Iya. Tiba-tiba misternya nge-freeze begini doang. Iya. Nah, itu paling rese kalau gue ada kelas teens. Resenya adalah di saat gue nge-freeze dengan muka gue yang nggak tahu bentuknya, sama mereka pasti di screenshot. Udah pasti. Nah, dijadiin memes itu sih yang gue harus jaga-jaga nih kalau kelas teens nih. Gitu. Itu sih paling. Oke. Tapi kalau misalkan nih, ini kan secara tuh kalau misalkan lo tuh dilihat sama teman-teman yang lain yang seprofesi gitu ya. Kan lo aktif banget mengajar online, lo aktif banget mengajar anak-anak, dan lo juga sebenarnya dulu sebelum ngajar sebelum ngajar ke yang
dance school dan lain-lain tuh kan lo aktif juga untuk ngajar sekolah taman kanak-kanak TK gitu. Sebenarnya tuh mulai ngedance tuh dari kapan sih? Kalau Awalnya mulai gitu. ngedance-nya umur 5 itu gue udah ikut kayak 17 Agustusan gitu loh. Yang panggung-panggung 17 Agustus tuh umur 5, iya. Umur 5. Tapi belum masuk sanggar, jadi bener-bener ikut perkumpulan di tetangga aja yang ngumpul gitu, latihan gitu kan. Terus, nah SMP secara tidak sengaja gue masuk ke balet. Balet Iya, justru ya. Gimana ini? Wow. Oh, lu Serius. balet. Serius. Belajar balet, tapi jadi sebenarnya yang balet itu awalnya keponakan gua. Tapi gua kadang kan suka nganterin dia ngeles gitu kan. Iseng abis sekolah nggak ada kegiatan, gua anterin lah dia. Nah, satu kali pernah butuh seorang cowok buat nari. Akhirnya enci gua langsung ngomong, nih dia bisa nari gitu. Satu juga lah gua disuruh latihan gitu. Dari situ akhirnya masuk lah ke sanggar itu. Tapi nggak lama sih, cuma 2 tahun. Karena mau pindah ke SMA gue totally nggak ada kegiatan dance. Terus nah di kuliah baru gue ikut UKM. Dari situ gue ikut lomba. Dulu kan punya tim ya, tim udah lawas banget tuh dulu, ketemu sama Eric Franz juga zaman dulu. Terus ikut lomba-lomba dan akhirnya bantuin Alpha Plus lah. Terus audisi UDW itu sekitar 2011 12 ya nggak salah. 2000 berapa ya, bentar. 2009 2010 itu audisi UDW masuk. Oh. Nah, itu udah mulai tuh. Ya, pokoknya mulai profesional itu 2006 lah, 2006 sampai sekarang. Itu mulai ke jalur profesional. Gitu. Senior gue nih. Tua ya. Senior gue 3 tahun dia. Tua ya. Gila, tapi kenapa dance? Maksudnya kenapa yang ujung-ujungnya sekarang lu profesi tuh yang lu pilih tuh nari? Ini apa ya, ibaratnya lahan yang bikin gue untuk terus up to date. Lahan yang bikin gue untuk terus cari apa nih, abis ini ngapain nih. Karena percaya nggak percaya, gue sudah mencoba berbagai pekerjaan. Kayak gue pernah kantoran juga di Global TV. Gue pernah juga jadi penyiar radio, tapi juga itu nggak lama. Bahkan gue pernah jadi SPG segala macam, udah gue coba deh. Kantoran semua udah gue coba. Tapi ya passion, ya orang bilangnya passion kali ya. Ya gue selalu baliknya ke dance, karena menurut gue tuh dance itu yang ngebantu gue untuk apa ya, terus upgrade diri gue, kayak entah ilmu, entah knowledge, entah cara ngajar, yang gue tuh harus up to date terus gitu loh. Karena kan yang namanya dance ini putarannya cepet ya. Oh, banget kan, kayak Banget. satu momen tren Jabawokis semua. Terus topeng laku tuh ya. Ya makanya. Terus tren kayak Royal Family semua gitu kan. Jadi itu yang kinjas semua. Kinjas semua. Itu yang bikin gua bener. Ini nih. Jadi itu yang bikin gua sampai sekarang tuh kenapa suka dance, karena dinamis banget gitu loh. Pekerjaan yang paling dinamis deh. Gitu. Kalau event kenapa? Iya, event apa? Event gua ngajar di kelas reguler yang muridnya sama pun, tantangannya setiap hari pasti beda juga. Entah dari segi gua koreografi, anak itu lagi butuh apa, gua harus pikirin gitu kan. Moodnya anak-anak, lagu yang lagi tren apa. Jadi gua tuh bener-bener ibaratnya nggak pernah tidur di dance gitu loh. Itu yang bikin gua suka, karena ya tantangannya itu gitu loh, selalu dinamis gitu kan. Gitu. Oke, gila sih. Salut banget, men. Ya, apalagi lu kalau misalkan ngajar teens tuh kan, teens itu kan masa-masanya drama ya. Masa-masanya yang kesenggol dikit tuh nggak mau latihan lah, yang masa-masanya sensi-sensian ngelihat ya, gue ada dia males gue nggak latihan, gue males gitu. Kak, aku lagi baper nih, nggak bisa latihan hari ini. Iya, benar. Nah itu tuh moodnya itu tuh, swing moodnya itu yang aku sampai sekarang juga masih belajar sih untuk teens gitu.
Tapi intinya sih kalau sama mereka jangan pernah menekan mereka sih. Kalau ngajar tim tuh jangan dipaksa mereka untuk bisa sekarang gitu loh. Tapi give them time aja. Kalau ngajar mereka aku juga sekarang lebih legowo gitu, lebih oh ya udah deh mau apa nih sekarang, oh ya udah deh, lebih banyak itunya kalau ngajar tim aku gitu. Itu pernah dibaperin nggak anak murid? Wah, nanya doang, pengen tahu. Pasti pernah. Baperinnya tuh baperin yang ya gitulah, ibaratnya kayak kalau kita sebut nama si ini terlalu sering atau si ini nggak disebut atau begini itu pun jadi hal kecil yang harus kita hati-hati gitu loh. Jenis kayak iya pernah merasakan. Iya benar-benar. Itu suka terjadi. Kok aku nggak disebut sih? Kok ini kan sayang sama dia deh. Aduh, ya kan? Itu makanya. Jadi sekarang aku kalau ngajar general, nggak sebut nama. Gitu. Gimana kalau bounce-nya lebih jadi lebih udah general aja deh sekarang gitu. Tapi kadang kan suka gini ya. Tapi kan kadang kita sebagai guru atau murid yang yang lagi seneng-senengnya belajar dance itu komplimen itu kan perlu juga gitu ya. Betul. Jadi gimana cara kita ngaturnya aja tuh gitu kan, jangan terlalu sering memuji juga gitu, dan jangan baper. Ya benar. Setuju. Bener. Oke, Rencil. Terakhir. Mungkin Eta mau nyampein tak? Ya, poin jadi terakhirnya tak? Kita ada hashtagnya Dance Icon is Because I Dance. Aku maunya Randy coba share ke kita Because I Dance, what do you feel? Sebenarnya tadi udah ada sedikit-sedikit kayak ini adalah yang membuat dia keep up. Dan cuma kalau misalnya ada yang kamu pengen curahkan langsung sendiri, Because I Dance, what do you feel? Kamu merasanya gimana gitu? Oke. Because I Dance, I feel the dance ya itu dinamis banget dan bikin aku untuk terus upgrade setiap saat, setiap ibaratnya setiap fasenya si dance itu bikin aku tuh terus kayak cari tahu nih next apa, dan implementnya nanti aku bisa ke murid lagi, aku sharing ke murid lagi gitu. Dan pasti banyak pengalaman sih ya, koneksi ya, aku bisa keluar kota gratis bahkan dapat bayaran ya enggak. Itu ya udahlah, itu bonus lah, itu bonus. Bahkan juga bisa keluar negeri gitu kan. Jadi itulah. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita benar-benar selesai nih ya. Kan kalau tadi kan lu bilang kan on trend, on update. Kalau misalkan satu tuh Royal Family semua gitu, Jabberwocky semua, and then Kinja semua. Nah, menurut lu di zaman online sekarang nih apa? Ini bisa berupa tim, bisa berupa lain-lain. Apa barometernya untuk dance sekarang? Nah, kalau sekarang yang gue lihat ini udah banyak ke arah yang slow dance, soul dance. Entah hip hop, entah kontem, entah waking, yang rata-rata pakai lagu-lagu itu lagu galau nih. Oh, tetap galau ya. Karena dari 6 bulan belakangan gue lihat kompetisi yang menang itu adalah yang mereka punya story dan mereka punya message, dan pasti dance-nya itu bukan yang kedebak-kedebuk lagi. Ibaratnya udah yang lebih calm down, udah lebih yang kayak ya pakai slow dance, terus R&B music. Ini R&B music lagi banyak banget dipakai sih di kelas-kelas online gitu. Jadi emang trennya sekarang lagi R&B music aja, sama lebih ke slow dance ke arah-arah kontem, tapi di mix gitu loh dengan genre-genre lain. Itu yang gue lihat sih sekarang ini. Mungkin emang orang lagi banyak galau ya di rumah ya. Jadi semuanya kayaknya. Ya kan. Jadi mau dance pun harus kayak gue mau galau mungkin ya gitu. Bener ya udah, memang itu sih yang lagi yang lagi jadi perasaan semua orang ya kan. Mau gimana lagi, karena kan pandemic gitu loh, this is pandemic.
curhat ya. Curhat banget gue. Oke lah, thank you banget nih Rencil waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng gue, Yes. bareng Eta juga di Popin Talkin Podcast ya dari Dance Icon Indonesia. So dancers jangan lupa turn on notification dan pastinya subscribe dulu channel YouTube-nya dan follow juga di semua sosial media kita ya, di TikTok, di Twitter, di banyak pokoknya Instagram dan kawan-kawannya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Ketemu lagi di next episode. Eta pamit. Sagi pamit. Bye bye.